Halo, ketemu lagi dengan saya Handoko Siaji dari Geominerba. Kali ini saya akan menerangkan tentang tugas dari materi pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Tugas ini hanya terdiri dari satu form yang harus diisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan kemarin dalam materi yang ada di dalam kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, saya harap semuanya sudah mengunduh form yang ada di layar seperti ini ya. Jadi form ini bisa diunduh di website LMS untuk e-learning kita ya. Form ini cuma terdiri dari satu halaman saja ya. Judulnya adalah persiapan pertemuan ketiga terencana. Di dalam form ini ada beberapa item-item atau poin yang harus diperhatikan. Antara lain yang pertama adalah nama ya, jabatan ya, judul jelas tadi persiapan pertemuan ketiga terencana. Kemudian kita melihat ada topik di sana, ada pembicara, waktunya berapa menit, peserta rapat, tujuan rapat, materi pertemuan, metode presentasi, dan yang terakhir adalah urutan kegiatan pertemuan. Kesemua item-item ini itu nantinya harus diisi sesuai dengan yang sudah diterangkan di dalam kelas ya. Karena semua itu sudah masuk ke dalam kurikulum yang disajikan di dalam bahan tayang dan juga modul atau bahan ajar yang sudah di-download oleh Bapak Ibu semua. Kalau misalnya di perusahaan masing-masing ada form tersendiri untuk persiapan pertemuan ketiga terencana, itu boleh-boleh saja. Tetapi khusus untuk di dalam kelas ini, mari kita ikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam modul yang sudah diberikan kemarin. Para peserta diklat yang kami hormati, sekarang mari kita coba untuk mengisi form ini tiap item satu demi satu ya, sambil kita terangkan seperti apa sih sebenarnya pengisian yang benar ya. Pertama-tama kita masuk ke item atau poin nama ya. Sebenarnya kalau kita membuat suatu persiapan pertemuan ketiga terencana ya, dalam ini kan kita membuat rencana, ini sebenarnya bisa saja untuk disajikan bahwa ini pembicaranya adalah yang lain ya. Untuk yang pertama ini, nama ini adalah nama siapa yang membuat tugas ini, jadi nama Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini karena saya yang mencoba mengisi, saya tuliskan nama saya ya, Handoko Setiaji. Oke. Jabatannya, seolah-olah saya adalah seorang supervisor di tambang ya. Jadi ini dituliskan dengan jabatan Bapak yang real ya. Misalnya kalau saya karena seolah-olah saya ada di tambang, saya tuliskan supervisor produksi ya. Kemudian pada topik ya, topik ini kan ada banyak sekali ya, tapi nanti silakan saja bapak-bapak ya atau ibu ini membuat suatu topik yang memang sesuai ya, real dengan yang memang ada di lapangan yang bapak-bapak kerjakan atau ibu-ibu kerjakan ya. Jadi dalam hal ini ya yang sudah pernah atau yang akan dilakukan kalau kita memimpin suatu rapat ya. Nah, misalnya di sini saya ingin mengambil contoh, topiknya adalah penggunaan rompi pantul. Nah, saya coba ditulis di sini ya. Kemudian pembicara seperti yang saya terangkan di atas tadi ya, sebelumnya ya. Selain nama, kita akan menulis siapa pembicaranya. Dalam hal ini, karena ini training di sini, saya anggap bapak-bapak dan ibu peserta di sini adalah sebagai pembicaranya. Maka sama seperti yang di atas ini, saya tuliskan kembali nama saya, Handoko Setiaji. Oke. Peserta rapat siapa? Peserta rapat karena ini kan
anggaplah memang suatu pertemuan yang dikemas oleh Bapak dan Ibu ya. Maka siapa yang membutuhkan atau siapa yang memang perlu penggunaan rompi pantul ini? Ya katakanlah itu anak buah dari Bapak Ibu sekalian ya. Maka peserta rapat saya tulis di sini kru mining ya. Cukup dimengerti ya Bapak-bapak dan Ibu. Oke, lanjut ke tujuan rapat ya. Nah, kalau untuk tujuan rapat di sini nanti akan kita coba terangkan ya. Tujuan rapat di sini ini sebenarnya adalah ini kan judulnya adalah persiapan pertemuan ketiga terencana. Oleh karena itu, jangan sampai salah bahwa ini jadinya adalah rapat teknis ya. Padahal yang kita minta ini adalah safety meeting, yaitu rapat untuk membahas tentang keselamatan pertambangan, bukan rapat teknis ya. Jadi jangan sampai salah. Sehingga nanti di tujuan rapat ini yang akan dibahas tentunya adalah tentang keselamatan ya. Jadi jangan sampai nanti menyerempet ke masalah teknis. Masalah teknis boleh, tapi ujung-ujungnya selalu dikaitkan dengan masalah keselamatan. Nah, itu dengan penggunaan kata yang tepat itu semuanya mungkin akan bisa mengarah ke safety meeting atau tentang topiknya adalah keselamatan. Baik, cukup jelas ya kira-kira Bapak-bapak dan Ibu. Sekarang coba kita naikkan sedikit ya biar lebih kelihatan. Nah, di sini saya akan coba tuliskan apa sih tujuan rapat ini ya. Kira-kira mungkin seperti ini ya. Nanti saya pengennya menuliskan bahwa setelah kita melakukan rapat atau safety meeting ini, maka peserta dapat memahami arti pentingnya penggunaan rompi pantul agar dapat terlihat jelas oleh operator yang lain, terutama pada shift malam, sehingga kecelakaan dapat dihindari. Kira-kira seperti itu. Mari kita coba tuliskan ya. Peserta. Oke, peserta rapat dapat memahami arti pentingnya penggunaan, maaf sering salah ya kalau nulisnya, penggunaan rompi pantul agar terlihat jelas oleh operator yang lain, terutama pada shift malam, sehingga kecelakaan dapat dihindari. Kira-kira demikian ya. Jadi tujuan rapat ini karena ini merupakan safety meeting, ya tentunya arahnya adalah tentang bagaimana meningkatkan keselamatan atau menghindari terjadinya kecelakaan. Para peserta diklat yang kami hormati, sekarang kita masuk ke poin materi pertemuan ya. Di dalam poin materi pertemuan ini terus terang saja ini banyak sering terjadi kesalahan ya. Hal ini tentunya kalau melihat dari bunyinya ya, materi pertemuan ya. Ini orang sering salah persepsi bahwa materi pertemuan itu adalah isi dari pertemuan tadi atau turunan dari topik yang sedang kita buat, padahal tidak seperti itu ya. Jadi kita nanti akan konsisten dengan bahan ajar, bahan tayang yang sudah kita kemarin berikan ya. Jadi intinya karena ini sudah merupakan modul terstandar,
ataupun kurikulum terstandar, kita akan coba mengisi form tugas ini sesuai dengan materi-materi yang telah diberikan. Ada yang sudah baca bahan ajar yang sudah kita berikan ya, yang bisa di-download di website Learning PPSDMQ Minerba. Nah, ini untuk mengingatkan ya bahwa di dalam modul atau bahan ajar tersebut ya, arti dari materi pertemuan adalah benda-benda atau hal-hal apa saja yang kita bawa ke pertemuan tersebut yang bisa menunjang semakin efektifnya komunikasi atau dengan kata lain dapat meningkatkan pemahaman para peserta terhadap topik yang dibicarakan ya. Jadi kalau kita tadi atau saya tadi membuat suatu topik tentang penggunaan rompi pantul, pasti yang terbayang oleh kita bahwa di dalam menerangkan rompi pantul itu, oh sudah tentu saya mungkin harus membawa contoh rompi pantul yang standar ya. Kemudian yang mungkin terbayang oleh saya, oh bisa saja nanti kita perlu mungkin ada ya aturan atau pedoman ya yang mewajibkan seseorang yang bekerja ya terutama di shift malam itu menggunakan rompi pantul. Oke. Terus yang lain apa yang mungkin bisa membuat efektif ya presentasi kita di dalam rapat ya. Nah, bisa saja nanti saya ingin nantinya menampilkan foto-foto tentang kecelakaan akibat tidak memakai rompi pantul. Mungkin dengan menampilkan foto-foto akibat kecelakaan itu, maka para peserta akan langsung sadar ya bahwa kalau kita tidak mengenakan rompi pantul, akibatnya akan berbahaya sekali, bahkan bisa berakibat pada kematian. Baiklah, sekarang kita kembali ke laptop. Maksudnya kita kembali ke layar tadi yang menyajikan tentang form tugas tadi. Nah, ini saya langsung sudah jadi saja ya, karena saya tadi ngetik salah-salah terus daripada kelamaan. Jadi materi pertemuan, maka akan saya isi seperti ini. Yang pertama adalah contoh rompi pantul yang standar. Kemudian saya akan membawa foto-foto kecelakaan akibat tidak menggunakan rompi pantul. Kemudian yang ketiga adalah buku peraturan ataupun pedoman tentang wajib memakai rompi pantul ya. Nah, di sana terlihat saya ada menyajikan 3 materi atau benda-benda yang saya bawa yang nantinya akan kita sajikan juga di dalam pertemuan tadi ya. Ini yang kita tahu tadi ya sudah diterangkan bahwa ini nantinya akan menambah efektivitas kita dalam berkomunikasi dengan para peserta. Oke, sudah jelas ya Bapak-bapak, Ibu untuk para peserta diklat ya. Kemudian lanjut ke berikutnya adalah metode presentasi ya. Di dalam rapat ini ada banyak sekali metode presentasi, tetapi di dalam modul ya, di dalam bahan ajar yang sudah kita berikan, yang sudah kita pelajari, ada 4 ya. Nah, untuk metode presentasi ini juga para peserta ujian kompetensi kadang banyak melakukan kesalahan ya. Karena yang namanya metode presentasi itu harus sesuai dengan topiknya ya. Topik seperti ini cocok dengan metode presentasi begini. Topik yang lain cocok dengan metode presentasi yang lain. Nah, untuk mengingatkan Bapak-bapak dan Ibu para peserta diklat, saya akan memperlihatkan yang ada di modul ya. Di sana ada 4 metode presentasi. Baik, mari kita lihat kembali ya bahan ajar yang sudah di-download oleh Bapak Ibu peserta diklat. Di sana dijelaskan bahwa ada 4 metode dari presentasi. Yang pertama adalah metode ceramah dan diskusi, yang kedua metode diskusi dan tanya jawab, yang ketiga metode pro dan kontra, dan yang keempat adalah metode diskusi kelompok kecil ya. Untuk metode ceramah dan diskusi ya.
Namanya juga ceramah dan diskusi. Ada kata-kata ceramah ya di sana ya. Berarti intinya dari suatu ceramah itu apa? Intinya adalah memberitahu ya, atau memberi penerangan ya. Di samping itu setelah dilakukan ceramah nantinya tentu ada diskusi ya, atau dalam hal ini kalau belum jelas bisa bertanya, tanya jawab dengan yang menerangkan di depan. Jadi metode ceramah ini karena sifatnya menerangkan, artinya adalah yang berdiri di depan, di dalam ini Bapak sebagai atau Ibu sebagai supervisor ya, atau yang memberikan ceramah ya, yang menerangkan itu pasti lebih tahu, dianggap lebih tahu daripada hadirin ya, atau peserta rapat ya. Maka metode ceramah dan diskusi ini lebih cocok ke topik-topik yang sifatnya menerangkan ya, atau memberitahu ya. Misalnya apa? Misalnya sosialisasi peraturan, menerangkan prosedur kerja yang aman, menerangkan penggunaan APD dan sejenisnya. Nah, berbeda dengan metode diskusi dan tanya jawab ya. Kalau metode diskusi dan tanya jawab ini topiknya adalah ya sebenarnya para peserta diklat yang hadir itu, maksud saya para peserta rapat yang hadir itu ya sudah tahu sebenarnya topik yang akan disajikan ya. Jadi dalam hal ini topik-topik yang sesuai adalah ya, karena ini kan sama-sama sudah tahu ya, misalnya tentang review JSA atau review SOP. Artinya apa? Bahwa peserta yang rapat itu kan sebenarnya sudah tahu tentang JSA atau SOP yang sudah ada. Jadi dalam hal ini semuanya sudah menggunakan SOP tersebut ya, baik peserta rapat ataupun yang menerangkan di depan ya, semua sudah menggunakan SOP tersebut ya. Nah, sekarang SOP itu ingin direview ya. Jadi intinya apa? Kan tidak perlu diterangkan lagi ya, karena semua sudah menggunakan SOP tersebut. Yang ada adalah kita menerangkan maksud dan tujuannya, kemudian kita bisa langsung berdiskusi dan tanya jawab ya. Nah, topik yang lain juga yang cocok dengan diskusi dan tanya jawab itu misalnya tentang mengatasi jalan tambang yang rawan kecelakaan ya. Yang hadir itu kan bisa driver-driver ya, bisa pengawas, bisa juga orang yang mendesain jalan tersebut ya. Semua sudah tahu sebenarnya bagaimana jalan tersebut, semua sudah lewat jalan tersebut ya. Apalagi yang mendesain sudah sangat tahu ya. Nah, sekarang topiknya adalah mengatasi jalan tersebut supaya tidak terjadi kecelakaan lagi. Nah, di sini kan semua sama-sama sudah tahu, tinggal berdiskusi saja. Jadi moderator atau pimpinan rapat ya tinggal memberitahu maksud dan tujuannya, dan kemudian para peserta rapat langsung berdiskusi tanpa menerangkan terlalu panjang lebar ya. Untuk metode pro dan kontra, kemudian diskusi kelompok kecil, nah ini sebenarnya ya ini bagus juga ya. Cuma biasanya kalau di perusahaan-perusahaan tuh akan jarang digunakan. Karena apa? Yang namanya juga metode pro dan kontra ya. Ini butuh energi yang lebih ya, butuh waktu yang lebih. Demikian juga dengan diskusi kelompok kecil ya. Ini kan membagi-bagi kelompok, kemudian dari kelompok-kelompok kecil itu akan disajikan apa hasilnya. Ini juga perlu waktu yang lebih lama daripada metode ceramah dan diskusi, setelah diskusi dan tanya jawab ya. Jadi kadangkala dua metode yang terakhir ini biasanya jarang digunakan ya di perusahaan-perusahaan ya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen cari aman, biasanya sih saya lihat rata-rata menggunakannya metode ceramah dan diskusi, karena ini yang paling populer ya. Jadi ceramah dulu, menerangkan dulu, baru diakhiri dengan diskusi. Kira-kira demikian, cukup jelas ya. Jadi dengan begitu kita bisa langsung menentukan metode apa yang tepat untuk topik kita tadi. Tepat sekali Bapak Ibu peserta diklat. Jadi metode presentasi yang paling cocok adalah metode ceramah dan diskusi. Kenapa metode ceramah dan diskusi ini paling cocok? Ya karena untuk menerangkan ya, atau membawakan topik dari penggunaan rompi pantul, ya ini memang diawali dengan ceramah.
Ya, karena peserta rapat yang hadir ini dianggap tidak lebih tahu dari yang menerangkan atau pimpinan rapat ya. Jadi, untuk menerangkan rompi pantul ini digunakanlah ceramah ya. Baru nanti setelah itu ada diskusi ya untuk bertanya jawab jika kurang jelas ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu peserta didik, kalau sifatnya memberitahu atau menerangkan sesuatu dan yang hadir tidak lebih tahu dari yang menerangkan ya atau yang memberikan ceramah ya, maka metode yang paling tepat adalah metode ceramah dan diskusi. Di samping tentu ada alasan-alasan lain, karena ini kan sebenarnya kalau dari sisi efektivitas waktu, efisiensi waktu ya, itu lebih bagus metode ceramah dan diskusi daripada langsung diskusi dan tanya jawab. Tapi kita bicara kesesuaian dengan topik ya. Kalau intinya sifatnya memberitahu, sifatnya menerangkan, dan peserta yang hadir dianggap tidak lebih tahu dari yang menerangkan, maka metode yang paling tepat adalah metode ceramah dan diskusi. Baik, kita masuk ke poin berikutnya. Poin berikutnya adalah tentang urutan kegiatan pertemuannya. Ini sebenarnya sama dengan agenda rapat. Jadi isi pertemuannya itu apa saja ya sebenarnya yang ada di sana ya. Oke, kita akan coba tuliskan ya. Coba kita pakai ya, kita tuliskan di bawahnya saja ya. Jadi pakai ini ya, pakai tanda oke apa? Ini juga boleh ya. Nah, kita coba tuliskan di sini ya. Nah, di dalam suatu rapat ini biasanya diawali dengan apa? Biasanya itu pasti ya, secara teori pun ini ada di buku ya, di dalam modul bahan ajar yang Bapak terima. Pertama tentu harus ada pembukaan ya. Nah, untuk pembukaan ini ya ini kalau ini kan sebenarnya semacam acuan saja. Ya, kebiasaan Bapak Ibu di lapangan itu seperti apa? Apakah pertama itu ada salam ya misalnya. Kemudian apakah ada yel-yel ya, spirit ya, atau yel-yel ya. Itu terserah saja bagaimana kebiasaan yang ada di perusahaan masing-masing. Apakah ada motivasi sebentar ya. Tapi intinya yang terpenting lagi di sini tiap item itu harus disebutkan ya. Maksudnya harus diperhitungkan berapa menit ya untuk melakukan hal tersebut ya. Misalnya nih untuk yang pertama pembukaan yang isinya salam, spirit, yel-yel ataupun motivasi, saya anggap di sini sebentar ya. Saya anggap di sini waktunya adalah berapa enaknya ya? Katakanlah kita coba waktunya, oke jangan terlalu jauh ya. Oke, waktunya kita anggap 4 menit ya. 4 menit. Oke. Kemudian setelah kita naikkan sedikit ya biar agak lebih jelas. Setelah pembukaan ini langsung disambung dengan ya ceramahnya tadi ya. Ceramahnya itu apa sih ceramahnya? Ya, katakanlah kita konsisten dengan kata-kata ceramah. Ceramahnya itu ya apa tadi? Presentasi ya tentang sekitar atau penggunaan rompi pantul ya. Apa? Menerangkan ya atau presentasi ya tentang penggunaan rompi pantul. Oke, kira-kira seperti itu ya. Waktunya berapa menit kita alokasikan? Ini kan cuma sebentar, cuma menerangkan tentang menggunakan rompi pantul ya. Bagaimana supaya menggunakan dengan benar, kemudian memberi kesadaran. Saya ambil kira-kira 10 menit saja ya. 10 menit ya.
Setelah ceramah, eee, tadi saya di dalam materi itu membawa rompi pantul ya. Rompi pantul itu buat apa sih? Kalau kita bawa mestinya nanti ada untuk peragaan ya. Oke, baiklah. Kita tulis ada peragaan di sana ya. Peragaan. Nah, di sini anggaplah untuk peragaan ya, kemudian eh, hal-hal yang kita bawa tadi ya. Ini kan macam-macam ya. Ini peragaan untuk rompi pantulnya sendiri ya. Ya, peragaan rompi pantul ya, penggunaan rompi pantul maksudnya. Penggunaan rompi pantul ya. Nah, kemudian yang lain-lain ya, semuanya itu kita anggap ini berapa menit ya? Kayak 6 menit cukup deh. 6 menit ya. 6 menit ya. Nah, setelah itu apa? Setelah peragaan, karena ini ceramah dan diskusi kan berarti ya karena sudah di situ mungkin ada yang belum terlalu jelas, ya sudah kita masukkan diskusi di sana ya. Diskusi supaya semua puas ya, bisa bertanya ya, macam-macam. Kita ambil misalnya waktunya 15 menit ya. 15 menit, oke, setuju ya. Nah, setelah itu tentunya untuk menekankan bahwa ini penting sekali ya, sebelum kita tutup anggaplah ada yang namanya pengambilan kesimpulan. Ya, ini kan untuk menekankan lagi bahwa ini penting loh yang namanya penggunaan rompi pantul. Kita ambil 5 menit ya. 5 menit ya. Oke. Clear ya? Nah, terakhir tentu saja penutup ya. Penutup silakan, bagaimana kalau menutup seperti biasanya ya, selalu ya seperti salam kan ya, di depan ada salam, diakhiri ditutup dengan salam juga ya, ada ucapan terima kasih dan lain-lain ya, sekedar basa-basi tapi itu penting ya di dalam suatu kalau kita melakukan pembicaraan publik ya, itu penting karena sudah istilahnya kan sopan santunnya. Kita kasih waktu ini 5 menit ya. Baik, sebenarnya cukup seperti ini saja urutan-urutan kegiatan pertemuan ya. Jadi ini kan ya katakanlah cuma kerangkanya ya, detailnya itu kan nanti masing-masing ya di dalam pengembangannya, apakah itu ada teks pidato tersendiri atau apapun itu. Kalau ini kan cuma rancangannya saja. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan ya, jadi di sini kan ada waktu-waktunya ya, ada 4 menit, 10 menit, 6 menit, 15 menit, 5 menit, dan 5 menit lagi. Nah, ini harus kita jumlahkan ya, supaya kita tahu waktu totalnya itu berapa. Coba kita jumlahkan 4 tambah 10, 14 ya. 14 tambah 6, 20 ya. 20 ya. Kemudian ini 35 ya. Kemudian 40 ya. Jadi total 45 menit ya. Nah, itu harus dituliskan di sini ya. Jadi ini waktu keseluruhan itu adalah 45 menit ya. Nah, ini untuk menguji ketelitian Bapak Ibu peserta diklat juga loh. Jadi jangan sampai ini salah hitung ya. Karena sebenarnya seorang pengawas itu kan dituntut ketelitiannya juga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa mengisi semuanya dari satu form ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Satu lagi mungkin tentang peragaan ya. Ini tidak selalu ada loh ya, tapi kalau memang itu diperlukan ya
diberi saja di sini ada item dalam agenda pertemuannya, dalam urutan kegiatannya ada peragaan. Tapi kan tidak selalu ya semua materi pertemuan itu menggunakan contoh yang nantinya akan diperagakan ya. Jadi itu tergantung dari topiknya saja dan tergantung dari Bapak Ibu peserta diklat apa yang dibutuhkan. Kira-kira demikian ya materi untuk sebenarnya ini sudah bukan materi lagi ya, tapi ini semacam pengantar supaya tugas-tugas ya yang dikerjakan oleh Bapak Ibu peserta diklat dapat dikerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ya paling tidak mungkin bisa diulang-ulang kalau belum jelas sehingga nanti waktu mengerjakan akan sesuai dengan harapan. Kira-kira seperti itu saja Bapak Ibu peserta diklat ya. Semoga nanti sukses dalam mengerjakannya ya. Selamat mengerjakan.